Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir di mata kuliah desain pengalaman pengguna. Kami dari kelompok 7. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anwar Sidek dengan NPM 223111046. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Andika Primastia dengan NPM 2231045. Perkenalkan, nama saya Revo Zanadima dengan NPM 223111056. Perkenalkan, nama saya Remoli Sabra Fadri dengan NPM 2231110. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fadil Rosya, NPM 223111044. oke baik. Sebelumnya di sini saya akan menampilkan hasil dari slide dari proyek kami. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke baik. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, silakan untuk kepada Arya untuk menjelaskan nama aplikasinya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menjelaskan sesi yang pertama, yaitu yang pertama ada aplikasi app Paris. Sebenarnya setelah Oke baik, di sini saya akan membacakan background dan problem statement. Usaha percetakan adalah sektor usaha industri kreatif yang cukup banyak jenisnya, seperti sablon manual, digital, graphic design, digital printing, media cetak, dan advertising. Bisnis percetakan semakin dipermudah ekstensinya, baik itu dari segi teknologi cetak, operasionalisasi, dan tenaga pendesain. Namun walau demikian, terdapat pula percetakan yang mengalami kebangkrutan disebabkan tidak dapat mempertahankan jumlah pelanggannya. Menurut beberapa pakar yang mengamati hal ini, kesuksesan usaha percetakan ini ternyata tidak hanya tergantung pada faktor bagaimana mempertahankan jumlah pelanggannya, tetapi juga bagaimana sebuah percetakan mampu meningkatkan jumlah pelanggannya. Berkaitan dengan faktor yang kedua, pelayanan dan promosi menjadi strategi paling jitu untuk dapat meningkatkan jumlah pelanggannya. Terlebih lagi dengan adanya persaingan bisnis yang begitu kuat dan bidang ini, kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang baik pun menjadi nilai penting. Next. Selanjutnya ada solusi atau solution. Yang pertama itu ada pembangunan situs web dan sistem pemesanan online. Yang kedua, deskripsi produk yang menarik, pelayanan konsultansi desain, promosi melalui media sosial, program loyalty dan diskon, analis data pelanggan, dan pelayanan pengiriman yang efisien. Next. Oke, selanjutnya mungkin kepada Saudara Andika, disilakan untuk melanjutkan presentasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan explanation of the application. App Paris adalah aplikasi yang
memudahkan proses pemesanan jasa percetakan. Aplikasi ini dapat digunakan oleh konsumen maupun pelaku usaha percetakan. Nah, ini contoh tampilan prototipe yang ada di aplikasi app Paris, mulai dari tampilan login dan di beranda dalam aplikasi tersebut. Oke, lanjut mungkin Akbar untuk melanjutkan presentasi. Nah, di sini ada market kita. Di sini ada targetnya pengusaha mikro dan menengah, mikro kecil dan menengah. Terus ada juga perusahaan besar, terus holding organizer atau biasa disebut BO, dan instansi pendidikan. Contohnya dari pengusaha mikro kecil dan menengah itu seperti orang yang berjualan di pinggir jalan dengan membuat banner, lalu seperti perusahaan besar, contohnya itu seperti kayak membuat souvenir boneka ataupun tumbler seperti itu. Kalau wedding organizer WO seperti tentang percetakan bagian foto dan sebagainya. Lalu terakhir instansi pendidikan seperti percetakan buku, pena, ataupun ya sebagian dari pendidikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya tentang user personas, yaitu di sini kita telah meriset salah satu customer yang dia memiliki moto, saya membutuhkan aplikasi yang dapat mempermudah dalam hal percetakan, terutama dalam segi pemesanan dan efisiensi waktu. Jadi namanya Anwar Sidek, umurnya 22 tahun, dia seorang desainer dan fotografer, lokasi di Lampung. Terus user description-nya itu Anwar ini adalah seorang desainer dan fotografer yang selalu mencetak setiap desain yang ia kerjakan dan foto yang dia kerjakan juga gitu. Terus untuk frustration-nya itu mengantri dan lama menunggu antrian pada saat ingin mencetak suatu job atau kerjaan ia tersebut. Terus dikejar deadline, terus sangat tidak efisien. Terus frustration yang lain juga, jarak antara toko dan percetakan sangat jauh dari rumah beliau. Terus kemudian mengendari motor dari rumah ke tempat percetakannya itu sangat melelahkan. Nah, untuk goalsnya itu ada aplikasi yang dapat mempermudah pemesanan dan juga dapat mempercepat pekerjaan dan sangat efisien waktu. Jadi untuk tingkat comfortnya itu ya mungkin sekitar lumayan sekian persen, dan convention itu berapa persen juga, dan price itu juga beberapa persen harga. Kemudian ada empathy map. Empathy map ini juga seperti kita melakukan research untuk salah satu user klien. Jadi apa yang dia katakan itu, yang pertama mungkin saya memerlukan brosur untuk bisnis saya, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana.
Kemudian saya mempunyai desain tertentu dalam pikiran saya, tetapi saya tidak yakin bagaimana menjelaskannya kepada percetakan. Terus yang kemudian things ini, apakah pemesanan online aman? Bagaimana jika saya melakukan kesalahan dan cetakannya salah gitu? Terus yang kedua, apakah mereka akan memahami merek dan visi saya? Terus yang dirasakan feels yaitu bingung, kewalahan, khawatir, cemas, frustasi, khawatir, terus juga stres, tertekan, dan khawatir. Kemudian yang dibutuhkan yaitu percetakan yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, komunikasi jelas, proses pemesanannya mudah. Terus yang kedua, perhatian yang dipersonalisasikan, konsultasi, desain, konveksi file yang akurat dan konsisten merek. Kemudian yang selanjutnya itu user journey map, dan ini kita juga sudah melakukan research untuk beberapa klien tentang penggunaan aplikasi yang kita buat, yaitu dari mulai si pengguna melakukan login, terus ke beranda pemesanan hingga ke pembayaran. Itu dari aksi, dari berbagai macam. Yang pertama itu yang kesadaran melakukan aksi masuk. Aksi dia itu melakukan masuk tanpa ribet dan dengan mudah menggunakan satu akun gitu. Untuk titik sentuhnya itu di login, dan pengalaman dan emosi dia tuh sebenarnya masih bingung, karena poin sakitnya itu di sini takutnya si user ini ada manipulasi data dari si aplikasi tersebut. Nah, untuk solusinya itu meningkatkan keamanan dan menjaga data privasi. Kemudian ada pertimbangan itu tampilan menu mudah dan nyaman digunakan. Titik sentuhnya itu ada di beranda, dan kalau di sini untuk pengalaman dan emosinya cukup agak down, mungkin bisa kita lihat di emotnya. Terus untuk poin sakitnya itu UI-nya yang terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Kadang kan hanya tampilannya saja yang bagus gitu, tapi kadang pas kita udah nyoba pakai kurang gitu. Makanya untuk solusinya di sini harusnya memilih UI yang friendly. Terus kemudian untuk di aksi pilihan yaitu memilih pembayaran dengan berbagai macam platform gitu. Titik sentuhnya ada di pemesanan, dan ini emosinya cukup senang karena terlalu dan poin sakitnya itu sebenarnya ada di terlalu banyak pilihan, jadi sangat bingung dan mungkin sedikit membingungkan si user. Nah, untuk solusinya ya bekerja sama dengan banyak platform sih. Jadi untuk dari segi pemesanan, pembayaran pun jadi bisa lebih. Kemudian untuk yang terakhir, penyimpanan itu transaksi akhir. Titik sentuhnya ada di pembayaran, dan pengalaman emosinya sangat naik. Dan poin sakitnya itu dikurangnya jaminan keamanan gitu. Dan solusinya menjaga keamanan dan security data ya pelanggan dengan baik. Jadi kalau kita bisa lihat user journey map di sini mungkin dari naik, turun, terus naik dan sampai lagi. Oke, kemudian terakhir untuk Adil bisa menjelaskan. Oke, baik, kalau sudah terdengar. Ya. Baik, di sini ada namanya desain sistem. Mana aplikasi ini dari warnanya menggunakan kode 51B821. Kemudian di bagian button dan kode juga yang digunakan di sini literata. Nah, itu yang di bagian desain sistem yang digunakan dalam pendesainan aplikasi ini. Oke, saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Mungkin
Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kesimpulannya, jadi aplikasi ini harapannya nanti akan digunakan untuk para UMKM yang seperti target pasar kita, UMKM kecil, yaitu para pelaku jasa-jasa percetakan, agar lebih mudah untuk mempromosikan barang dan hasil mereka, ya, produk-produk mereka. Dan juga untuk para target yang lain itu bisa mempermudah jadi efisiensi pada saat jadi kita kalau mau cetak nggak harus ke tempat percetakannya, akan tetapi bisa melalui aplikasi ini dengan mudah gitu. Dan kita pun bisa mengcustomize ukuran, desain dan segala macamnya di aplikasi tersebut. Jadi hanya dengan satu kali sentuhan desain dan produk yang kita inginkan itu bakal tercetak gitu. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari kami kelompok 7. Bila ada kata kami mohon maaf. Kami tutup, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.